Dan termasuk dosa yang besar itu, bahkan dikatakan sebagai induk dosa, itu adalah al-kibr, kesombongan. Masih ingat ya makalah awal-awal dulu, perkataan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, bahwa dosa kesombongan itu kemungkinannya susah untuk diampuni oleh Allah. Beda dengan kemaksiatan yang itu lahir dari nafsu, itu masih mungkin kan diampuni. Ini kata Sufyan Ats-Tsauri. Qanaah itu apa? Ridho, legowo, seneng dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditetapkan oleh Allah sebagai orang kaya, senang. Ditetapkan oleh Allah sebagai orang ganteng, senang. Ditetapkan oleh Allah orang yang punya kedudukan, ya legowo. Gitu ya. Tapi sebaliknya ditetapkan sebagai orang yang mungkin nggak pernah kaya itu berarti miskin begitu ya. Ya, itu juga legowo, ya senang. Apapun yang Allah tetapkan minal kismah, bagian dari bagian hidupnya, senang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita bisa berhimpun duduk bersama di dalam majelis yang insyaallah diberkahi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas tiap sunnah yang ditinggalkan buat kita untuk memandu kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih tercerahkan. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad, yang kali ini kita sampai di makalah yang terakhir dari Babus Sulasi. Ya, insyaallah pekan depan kita masuk di bab yang keempat. Ya, ini masih bab yang ketiga, tapi makalah yang terakhir. Seperti biasa, ya kami bacakan dulu kitabnya. Naskahnya agak lebih panjang daripada sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al khamisatu wal khamsun. Dan makalah yang ke-55. Qala Malik bin Dinar. Ya, berkatalah, ada yang menyebut ini seorang tabi'in, ya, namanya Malik bin Dinar. Malik anaknya Pak Dinar. Dinar itu nama mata uang ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau nyontoh berarti misalnya siapa gitu ya, Zainab binti Rupiah gitu, mungkin ibunya namanya Rupiah ya, atau Malik bin Dolar ya, Malik bin Dinar ya, radhiyallahu anhu. Apa yang beliau katakan? Ihbis ai imna, ya, ihbis itu artinya cegahlah, au imna, ya, tangkallah gitu ya. Salasan minal khisalil madhmuma, tiga dari perkara al madhmumah yang tercela, ya. Bisalasin, ya, dengan tiga minal khisalil mahmudah, dengan tiga perkara yang
mulia, yang terpuji. Jadi cegahlah 3 hal yang tercela dengan 3 hal lain yang terpuji. Ya. Artinya tinggalkan 3 sifat atau perkara tercela, ganti dengan 3 perkara yang terpuji. Ya, ini. Hatta takuna minal mu'minin, sampai engkau menjadi minal mu'minin, golongan dari orang-orang mukmin. Imam Nawawi memberikan penjelasan, ai kaitattasifa bihaqaiqil iman, agar kamu itu betul-betul memiliki sifat, ya, seorang mukmin, yaitu hakikat iman itu menjadi sifatmu. Dalam bahasa yang berbeda, agar mensubstansi di dalam diri kita itu hakikat iman. Kal mu'minina shadiqin, ya, seperti orang mukmin yang benar fi imanihim, keimanannya. Ya. Jadi kita dianjurkan untuk meninggalkan 3 tercelah ini, menggantinya dengan 3 yang terpuji, agar benar-benar keimanan kita itu, ya, disaksikan sebagai iman yang benar. Nah ini. Yang pertama adalah al-kibra bit-tawadhu'i. Ya, ihbis al-kibra bit-tawadhu'. Yang pertama, cegahlah al-kibr, kesombongan, dan ganti dengan tawadhu, bit-tawadhu'. Nah, Imam Nawawi memberikan penjelasan, wal kibru, kibr, kesombongan itu apa? Huwa ru'yatun nafsi bi'ainil izzi wa ru'yatul ghairi bi'ainil haqarah. Kesombongan itu adalah memandang orang lain, ya. Memandang diri sendiri, ru'yatun nafsi bi'ainil izzi, dengan pandangan kemuliaan. Ya. Wa ru'yatul ghairi, dan melihat orang lain bi'ainil haqarah, dengan pandangan kehinaan. Itulah kesombongan. Aqsud tawadhu'i, ya. Sedangkan tawadhu itu sebaliknya, memandang diri ini dengan pandangan kehinaan dan memandang orang lain dengan pandangan kemuliaan. Nah itu. Jadi gantilah sifat kiber, kalau ada dalam diri kita ini sombong, ya, apa ciri kalau kita punya kesombongan? Selalu melihat orang lain itu dengan pandangan hina dan memandang diri sendiri dengan pandangan mulia. Maka ganti, cepat-cepat istighfar, ganti itu dengan tawadhu. Ya, kebalikannya, yaitu selalu memandang diri ini dengan pandangan yang hina, serba kurang di dalam ketaatan, sedangkan melihat orang lain dengan pandangan kemuliaan. Nanti kita akan eksplorasi lebih jauh. Ya. Sampai mana tadi? Ini. Wal kibru yakunu bil manzilah. Seringkali kesombongan itu terjadi karena kedudukan, jabatan, pangkat. Ya, karena kita merasa punya kedudukan, jabatan, pangkat, maka berpotensi kita itu rasuki sifat tercela berupa kesombongan. Ada nggak orang yang nggak punya pangkat kemudian sombong? Kalau ada, berarti itu konyol, gitu. Ya, lebih tragis lagi. Wis miskin, sombong lagi. Nah, gitu. Nek suge, sombong cek pantes, walaupun itu nggak bagus, begitu ya. Ya pantes lah sombong, dia punya kedudukan. Tapi ya tetap di hadapan Allah nggak pantes dan jangan lakukan. Gitu. Tapi apalagi miskin wis sombong. Ya, daripada miskin nggak sombong, ya lebih baik ya miskin ya sombong, gitu. Itu namanya konyol, nggak tahu diri, gitu ya. Yang kaya sombong saja itu tercela, apalagi miskin sombong,
ya nggak tahu diri, ya tercela pisan. Nah, makanya jarang yang. Jadi yakunul kibru bil manzilah. Seringkali kesombongan itu terjadi, muncul dalam diri kita karena kita merasa punya kedudukan. Wal ujubu, sedangkan ujub, ya, ujub itu berarti selalu apa? Apa istilahnya? Mentaajubi diri, gitu ya. Apa istilahnya? Bahasa Indonesia ya, Pak ya? Ya, apa ujub itu? Memandang diri itu punya kelebihan, gitu. Artinya selalu mandang diri, takjub dengan diri sendiri. Wah, gantengnya aku, Rek. Ya. Dari lubang sedotan, gitu ya. Wal ujubu yakunu bil fadilah, dan ujub itu terjadi karena merasa memiliki kelebihan. Jadi kalau sombong itu seringkali muncul karena merasa punya jabatan, kalau ujub itu muncul karena merasa punya kelebihan. Ya, keduanya bagian dari kesombongan sebenarnya. Fal mutakabbiru yujillu nafsahu an rutbatil muta'allimin. Orang yang sombong, ya, dalam konteks pembelajar, orang yang belajar seperti kita ini, kalau dia mutakabbir, yujillu nafsahu, mengagungkan dirinya, an rutbatil muta'allimin, dari derajat atau martabat para pembelajar penuntut ilmu yang lain. Ustadz re, aku iki. Selalu mengagungkan dirinya begitu. Wah, ustadz, beto karo santri. Gitu. Jadi memandang, mengagungkan dirinya di atas martabat rata-rata orang lain. Kalau dia penuntut ilmu, selalu memandang dirinya itu lebih dari ya, para pelajar yang lain. Wal mu'jibu, dan orang yang merasa ujub, mustaksirun fadlahu, selalu memandang dirinya itu lebih, ya, fadlahu, kemuliaannya, an istizadatil muta'addiyin di sini. Tapi Yai Marzuki Mustamar itu membaca an istizadatil muta'addibin. Nggak tahu ini teksnya yang salah, tidak sama dengan bukunya Yai Marzuki atau apa, nggak tahu. Bisa jadi ada kemungkinan salah cetak, sering ya begitu ya. Makanya Gus Baha itu kalau beli buku itu bisa jadi satu judul itu dari berbagai penerbit, gitu ya. Karena kalau satu ada yang salah cetak, itu bisa dibandingkan dengan buku yang sama terbitan penerbit berbeda. Nah ini, saya belum ngecek mana Pak Ustadz tadi. Pak Ustadz mana? Oh mudah. Biasanya Pak Ustadz bawa kitab yang ini, yang berbahasa Arab. Nah, mungkin bisa dicek di situ. Saya belum sempat ngecek di buku saya. Itu muta'addiyin atau muta'addibin. Kalau muta'addibin itu artinya orang yang belajar adab, gitu ya. Sama dengan muta'allimin, orang yang belajar ilmu. Muta'addibin, orang yang belajar adab. Ya. Kemungkinannya saya setuju dengan Yai Marzuki. Ya. Muta'addibin. Ya. Jadi orang yang ujub itu selalu memandang memiliki kelebihan dalam hal, ya, kelebihan, ya, selalu memperbanyak, memandang dirinya itu banyak kelebihan daripada orang-orang yang lain. Dalam hal ini adalah orang yang belajar adab, begitu ya. Nah ini. Jadi itu yang pertama, poin yang pertama, gantilah kiber dengan tawadhu. Yang kedua, wal hirsa bil qanaati, ay ihbisil hirsa bil qanaati. Al hirs artinya apa? Fal hirsu huwa al ijtihadu fi syai'in yatlubuhu. Imam Nawawi memberikan penjelasan, hirsun itu artinya adalah al ijtihad, sungguh-sungguh, ya. Jadi kerja keras, sungguh ngoyoh, begitu ya. Fi syai'in, ya, yatlubuhu, untuk mendapatkan sesuatu. Dalam bahasa lainnya kita sebut sebagai ambisius, serakah. Ya, pokoknya dalam mencapai sesuatu itu, wah, harus
nggak boleh tidak harus, nggak boleh kalah dengan yang lain. Ada ketamakan, ada kerakusan di situ. Ya. Nah ini, itu al-hirsu. Ya, ketamakan, keserakahan, gantilah itu dengan qanaah. Ya, apa itu qanaah? Wal qanaatu hiyar ridha bil qismati. Dan qanaah itu adalah legowo, senang, ya, puas dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Nah, itu. Jadi lawannya hirs itu adalah qanaah. Gantilah sifat tercela hirs, serakah, tamak, ambisius. Punya ambisi boleh, tapi kalau ambisius, nah itu tidak boleh, gitu ya. Ya, semua orang harus punya ambisi. Ambisi itu kan berarti pertanda bahwa kita masih hidup, kan gitu ya. Artinya ada dorongan kuat untuk mencapai sesuatu yang kita cita-citakan. Tapi kalau ambisius, gitu, apalagi terlalu ambisius, nah itu jadi penyakit, gitu ya. Karena kalau dia nggak mendapatkannya bisa sakit, gitu. Ya, stres. Setelah stres lama-lama stroke, lama-lama stop, gitu ya. Jadi S3, gitu ya. Stres, stroke, stop, gitu ya. Makanya hati-hati. Ya. Kita harus bisa ngerem. Ngeremnya dengan apa? Al-qanaah. Dengan puas, qanaah, legowo dengan apa yang Allah tetapkan. Setelah kita berikhtiar, kita serahkan kepada Allah, apapun hasilnya, qanaah. Ya, artinya sudah mentok, kita berusaha. Kan gitu. Kalau ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, bisa jadi Allah telah menyiapkan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Nah, ini diantara trik kita qanaah begitu. Barangkali bisa jadi kalau kita sukses di situ justru ada keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Nah, selalu berpandangan positif, legowo dengan apa yang Allah tetapkan. Nah, ini. Kita punya kuasa, Allah yang punya, kita punya usaha, Allah yang punya kuasa. Nah, itu termasuk kuasa menentukan apa yang terbaik bagi kita. Nah, ini. Oke, lalu kemudian yang ketiga, wal hasadah. Ya, wal hasadah. Dan cegahlah tangkalah al hasad, iri dengki, ya, bin nasihah, dengan nasihat. Wa ma huwa al hasad, Imam Nawawi memberikan penjelasan, wa huwa tamanna zawali nikmatil mahsud ilal hasid, yaitu selalu menginginkan untuk hilangnya kenikmatan pada orang yang diiri dan berpindah kepada orang yang hasid, orang yang iri. Jadi gak seneng blas pokoknya ini ono tonggone sesama muslim, ya, misalnya mendapatkan kenikmatan, ketika muncul rasa tidak senang dan menginginkan kenikmatan itu pindah kepada kita, maka kita sudah termasuk orang yang hasidin, orang yang hasad. Nah, ini. Bin nasiha, gantilah dengan nasihat. Apa itu nasihat? Wahiyya ad-du'a ila ma fihi shalah. Ya. Jadi menyeru kepada sesuatu yang di dalamnya ada kebaikan. Ya. Wan nahyu amma fihil fasad. Ya. Wan nahyi amma fihil fasad, dan menyeru kepada pencegahan dari apa yang di dalamnya ada kerusakan. Nah, nanti kita coba eksplorasi lebih jauh. Nasihat, ya. Menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada apa? Mencegah dari kerusakan. Tapi kalau saya lebih memahami an-nasihat di sini sebagai ketulusan. Ganti, ya, hasad dengan ketulusan. Wafil hadisi, dan di dalam satu hadis pernah disebutkan, la yajtami'u fi jawfi abdin al-iman wal hasadu. Tidak berkumpul di dalam hati seorang hamba iman dan hasad. Jadi kalau ada iman pasti dia nggak hasad. Tapi kalau muncul hatinya itu hasad, imannya hilang. Nah,
Jadi orang yang sedang iri sebenarnya nggak ada iman, gitu. Dalam bahasa yang lain kafir, gitu ya. Jadi kalau kita sedang iri berarti kita sedang menjadi orang kafir karena tidak berkumpul di hati seseorang itu dua sifat bersamaan, mukmin dan hasid, mukmin dan hasud. Gitu. Maka hati-hati, ya. Sebagaimana halnya dengan Nabi pernah mengatakan, tidaklah mencuri seseorang kalau dia mukmin. Ya, artinya kalau dia beriman pasti dia nggak mencuri. Tapi kalau dia mencuri berarti imannya lagi hilang, lagi kafir dia. Gitu. Dalam bahasa yang lain, tapi nggak usah nunjuk orang ya. Pencuri kafir loh, bisa kelahi nanti. Ya. Untuk kontemplasi dan muhasabah diri. Ya, apa yang dimaksud dengan al-iman di sini? Yaitu al-imanu bil qadar, yaitu iman kepada ketetapan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kalau iman akan ketetapan Allah, maka dia pasti tidak iri, gitu. Karena qanaah tadi itu. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah radhiyallahu anhu beliau berkata, kullun nas, setiap manusia, aqdiru ala ridho, saya mampu untuk membuatnya ridho, legowo, illa hasidi nikmati, kecuali orang yang hasad iri terhadap kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadaku. Fa innahu la yurdihi illa zawaluha, karena yang tidak ada yang bisa membuat dia legowo, ridho, menerima kecuali hilangnya kenikmatan yang ada padaku itu. Jadi kata Muawiyah, Muawiyah itu siapa? Ya, sahabat Nabi yang kemudian mendirikan dinasti Bani Umayyah itu. Bapaknya Yazid. Ya, Yazid itu siapa? Ya, anaknya Muawiyah yang melanjutkan dinasti Bani Umayyah dan yang menyuruh, memerintahkan untuk membunuh cucunya Nabi. Makanya orang Syiah itu bencinya amit-amit diantaranya dengan Muawiyah ini. Itu ya, apalagi Yazid karena membantai cucu Nabi Al-Husain beserta keturunannya. Tersisa tinggal satu, Ali Zainal Abidin. Ya, Ali Al-Asghar. Nah itu. Ya. Ini Muawiyah. Beliau berkata, kullun nas aqdiru ala ridho, aku bisa membuat orang lain senang, legowo, ridho, kecuali orang yang iri terhadap nikmat yang Allah berikan kepadaku. Karena orang seperti ini tidak bisa dibuat ridho kecuali hilangnya nikmat tersebut. Begitu. Kama qala ba'duhum min bahrit tawil, sebagaimana banyak ulama yang lain mengatakan di dalam syair Bahrit Tawil. Ini Bahrut Tawil itu sejenis syair yang lagunya itu khas, gitu. Saya nggak bisa karena saya nggak belajar ilmu al-aswad ini, ilmu syair ya. Ini jenis dari syair Bahrut Tawil. Teksnya begini, wadaraitu kullan nas, ya, dan aku telah bergaul, berlemah lembut dengan setiap manusia, lakinna hasidi, ya, tetapi orang yang dengki kepadaku, mudaratuhu syaqqat, ya, berlemah lembut terhadap orang yang dengki kepadaku itu syaqqat, sulit, susah sekali, ya, ya, sulit, susah sekali. Wa azza nawaluha, dan untuk mendapatkan bergaul bisa enak dengan orang yang dengki, iri, itu azza, itu susah, berat. Nah ini. Wa kaifa yudaril mar'u hasida ni'matin, bagaimana mungkin seseorang itu akan berlemah lembut, bergaul, guyupi seorang yang iri terhadap nikmat yang ada padaku, idza kana la yurdihi illa zawaluha, jika sesuatu yang bisa membuat dia legowo, senang, itu adalah hilangnya nikmat itu dariku. Nah ini.
Jadi hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Muawiyah. Hanya saja ini dalam bentuk syair gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi makalah yang terakhir 55 dari bab yang ketiga ini diambil dari perkataan Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ihbis salasan bisalasin, cegahlah, tangkalah tiga ya perkara yang tercela, bisalasin dengan tiga perkara yang mulia, yang terpuji. Hatta takuna minal mu'minin, sampai betul-betul engkau itu terbukti dengan itu sebagai orang yang beriman. Apa itu? Al-kibra bit-tawadu'i, gantilah kesombongan dengan rendah hati, tawadu. Wal hirsa bil qanaati, keserakahan dengan qanaah. Dengannya dua ya, double. Wal hasada bin nasihati, dan kedengkian dengan nasihat atau ketulusan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Diksi Imam Nawawi dengan menggunakan kata hatta takuna minal mu'minin, ya, agar engkau tersifati mensubstansi keimanan sejati seperti mukmin yang benar imannya. Ini menunjukkan bahwa kalau kita bisa benar-benar melakukan ini, belajar mengganti tiga sifat tercela ini dengan sifat terpuji, maka itu berarti pertanda kalau iman kita itu benar. Nah, ini artinya kalau ingin menunjukkan, ini bisa menjadi satu standar bagi kita ya, benar nggak kira-kira imanku ini ya, maka bisa dilihat dengan tiga perkara ini. Kalau masih ada sifat tercela, tiga sifat tercela ini, salah satunya diantaranya ya, di dalam diri kita, berarti iman kita masih diragukan. Ya, kira-kira begitu Imam Nawawi menyebutkan. Ya. Tapi kalau tiga-tiganya sudah nggak ada, maka berarti iman kita on the track. Iman kita berada pada jalan yang sebenarnya. Tapi kira-kira gampang atau gampang Bapak Ibu? Ya. Karena gampang itulah maka kita terus belajar. Ya. Nah, ini mendidik diri sendiri dengan cara diantaranya ya ngaji seperti ini, agar kita ingat ketika ada muncul rasa iri, oh iya ya, saya pernah ngaji ini dulu di Masjid Sangsuri. Apalagi saya yang duduk di sini, maka ini menjadi ya benteng. Oh iya ya, saya pernah ngaji tentang makalah yang ke-55 tentang tiga perkara diganti dengan tiga perkara yang lain. Ya, karena Imam Asy-Syafi'i atau Imam Al-Ghazali pernah mengatakan khairut ta'allumi at-ta'lim. Sebaik-baik belajar itu adalah dengan cara mengajarkannya. Nah, ini. Maka saya duduk di sini sebenarnya belajar juga. Ya, nggak jauh beda dengan Bapak Ibu. Ya belajar juga, belajar hidup, belajar menata hati. Nah itu, sehingga minimal ini menjadi benteng. Ya, apa kata dunia, malunya minta ampun misalnya ya. Ya, seorang kiai yang biasa ngajarkan begitu, lalu dia bermaksiat. Ya, ya, ya kita nggak bisa, bagaimana malunya. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai satu alat ukur, indikator gitu ya. Kalau iman kita benar, mesti kita terbebas dari tiga sifat tercela dan kita ganti dengan tiga sifat terpuji ini. Gitu ya. Yang pertama adalah al-kibra bit-tawadu, ya, kesombongan dengan kerendahan hati. Nah, mari kita belajar ya. Karena sombong ini gampang sekali masuk di dalam hati kita, dan termasuk dosa yang besar itu, bahkan dikatakan sebagai induk dosa, itu adalah al-kibr, kesombongan. Masih ingat ya makalah awal-awal dulu, perkataan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri ya, bahwa dosa kesombongan itu kemungkinannya susah untuk diampuni oleh Allah. Beda dengan kemaksiatan yang itu lahir dari nafsu.
itu masih mungkinkan diampuni. Ini kata Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Dengan menganalogikan dosanya iblis itu tidak terampuni sampai kemudian dilaknat, diturunkan di bumi, ya toh? Tidak terampuni. Itu karena dosanya berangkat dari kesombongan. Ya. Sedangkan Adam dosanya ya, bersumber dari keinginan hawa nafsunya yang tak terbendung ingin mencicipi buah khuldi itu. Nah, itu. Tapi Adam mendapatkan ampunan. Nah, itu. Nah, dengan mengkiaskan peristiwa itulah maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan tadi, ya, ya, innal ma'siyata min kibrin, ya, kemungkinannya ya, tidak dapat ya, nah ini. Maka kita harus berhati-hati. Maka kita belajar ketika muncul ada rasa sombong dalam hati, segera kita tangkal dan kita ganti dengan perilaku tawadhu. Walaupun bisa jadi dalam hati itu masih belum bisa nerima, tapi kita paksa diri kita untuk rendah hati. Cara belajarnya begitu. Karena nggak bisa, harus dipaksa. Sama halnya dengan ketika muncul rasa iri, jenenge wong iri begitu ya. Cepat kita sadari, lalu kemudian kita ganti dengan nasihat, dengan mendoakan yang terbaik bagi orang yang kita iri. Coba, kira-kira hati kita bisa nerima nggak? Nerima nggak? Nerima, tapi kita paksa. Gitu. Dengan cara begitu kita belajar. Delok tonggone tuku TV. Lagi saulan TV ini ganti. Ada rasa kita nggak seneng, cepet kita doakan yang terbaik buat tangga kita. Mudah-mudahan ya dengan dia beli TV yang baru, TV yang lamanya disedekahkan pada orang yang membutuhkan, kan gitu toh. Nah, itu. Ya. Tokone tonggone laris pola, tokone dhewe iki jan ra payu blas. Padahal sing didol ya padha. Ya, iri ya, jangan-jangan kita konti cepat jabune iki. Daripada kita suudzon dan iri seperti itu, cepat istighfar, ganti gitu ya. Dengki yang ada dalam hati dengan doa yang terbaik. Mudah-mudahan dengan larisnya toko beliau ya, semakin banyak sedekahnya, semakin banyak zakatnya, semakin banyak keberkahannya. Kira-kira pas sedang mendoakan begitu, hati itu legowo enggak? Saya yakin nggak legowo, tapi nggak ada cara lain, paksa dengan cara begitu. Lama-lama kita akan mengikis. Minimal kita ajari hati kita itu dengan kalimat-kalimat doa yang baik. Nah, ketika muncul rasa sombong, segera kita melakukan sesuatu yang merendahkan diri kita, tawadhu itu. Ya. Nah, apa indikator kalau ada kesombongan? Selalu kita lihat orang lain itu lebih buruk dari kita. Ya, memandang orang lain itu dengan pandangan kehinaan, itu berarti ada kesombongan dalam diri kita. Wong kok welek, orang nang ganteng belas, itu kan menghina Tuhan itu sudah. Yang menciptakan dia ya Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Kok seenaknya kamu pandang irunge wis pisek, rambutnya keriting. Dia lupa kalau di Afrika itu semakin keriting rambutnya itu semakin tampan itu. Bibirin domble, dia lupa kalau di Afrika itu semakin tebal bibir seseorang itu semakin cantik. Semakin hitam kulit seseorang itu semakin cantik. Hanya kita saja toh yang mendewakan kulit putih begitu. Itu Tuhan yang menciptakan. Maka sebenarnya ketika kita sombong itu kita mengganti posisi Tuhan dengan posisi kita, itu kan nggak masuk akal. Dalam bahasa Nabi itu kita menggosok pakaian keagungan Allah. Gitu ya. Al-Kibriya ridai, kata Allah dalam hadis qudsi. Nah ini. Jadi selalu memandang diri itu dengan pandangan kemuliaan. Kau nocah, yang paling ganteng nang kene kecuali aku gitu. Ya, selalu pandangannya begitu. Nah ini. Ganti itu dengan tawadhu. Apa tawadhu? Ya kebalikannya. Selalu memandang diri ini serba kurang dalam konteks ketaatan kepada Allah itu kurang. Dan memandang orang lain dengan pandangan kemuliaan.
kapan yo iso kaya Pak Kaji Soleh kuwi gak jenenge tok sing soleh, wonge soleh, bojone soleh, wah begitu. Masya Allah, ibadahnya nggak pernah putus, zakat sedekah yo mantap. Kapan aku iso selalu memandang orang lain, ya. Dan memandang diri sendiri selalu kurang. Nah ini tawadhu. Yuk kita belajar begitu. Ya, muncul perasaan sekecil apapun kesombongan dalam diri, cepat kita istighfar, lalu kemudian kita memaksakan diri untuk memandang orang lain dengan pandangan kemuliaan. Masih ingat ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah memberikan contoh, bahkan ketika kita memandang orang yang kafir sekalipun, maka rendahkan diri kita ya dibandingkan dengan dia. Jangan-jangan dia hari ini masih kafir, tapi suatu saat mungkin dia akan mendapatkan hidayah, lalu hidupnya baik dan mati husnul khotimah. Saya mungkin sekarang masih iman, tapi bisa jadi saya banyak maksiat. Jangan-jangan saya nanti su'ul khotimah. Nah, jadi caranya begitu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan ketika lihat orang lain itu anak kecil pun, ya kita selalu melihat kita ini lebih rendah dari anak itu. Ya, dia masih muda, usianya masih kecil, belum banyak dia melakukan kemaksiatan. Sedangkan saya ini usia sudah tua, ya hampir 70%, 80%, 90%, bahkan mendekati 100% waktu saya gunakan untuk maksiat. Nah, selalu begitu, memandang orang lain dalam pandangan yang positif, memandang diri ini selalu dengan pandangan kehinaan. Nah, bahkan orang yang berbuat maksiat pun juga begitu. Kita pandang dengan pandangan, mungkin dia sedang bermaksiat karena dia nggak tahu kalau itu maksiat. Sedangkan saya punya pengetahuan tentang itu. Jangan-jangan saya berbuat justru karena saya tahu kalau itu maksiat. Artinya bermaksiat dengan ilmu begitu. Nah, dan lain selalu begitu makanya. Untuk menangkis al-kibar, kesombongan. Nah, kibar itu ya saudara kandung atau boponaan misanan lah karo ujub gitu. Itu sama begitu sebenarnya. Ya, itu sama. Hanya saja kalau kibar itu ditampakkan kepada orang lain, kalau ujub dirasakan di dalam diri. Jadi ujub itu selalu memandang diri ini lebih, gitu ya. Walaupun mungkin tidak dibandingkan dengan orang lain. Ya. Cermin gitu, wah, ganteng ya aku rek. Wah, irungku sembangir. Wah, itu ujub sudah. Ya. Walaupun tidak perlu dibandingkan. Bagi kalau dibandingkan dengan orang lain namanya sombong. Nah, tapi merasa diri ini punya kelebihan itu sudah ujub. Dan dalam satu ungkapan disebutkan sebenarnya ujub itu pertanda hilangnya akal sehat kita. Ya, dalam mahfudz itu saya lupa gimana. Dan dikatakan bahwa awal dari orang yang ujub itu sebenarnya sudah muncul penyakit kegilaan. Ya. Jadi takjub kepada diri sendiri itu sebenarnya awal dari kegilaan. Wa akhiruhu nadamun. Ya. Dan akhirnya adalah penyesalan. Gila karena nalarnya sudah hilang, gitu ya, sedang hilang. Nah, kibar itu seringkali terjadi karena kita merasa punya kedudukan, manzilah, jabatan kekuasaan. Sebenarnya jabatan kekuasaan itu milik siapa sebenarnya? Milik Allah, dan Allah yang memberikan itu. Tapi kita merasa bahwa itu milik kita, maka kemudian itulah yang menjadikan kita kemudian sombong. Sedangkan ujub itu karena merasa punya kelebihan, fadilah. Maka ketika muncul perasaan itu segera kita tekan, kita tangkal gitu ya, dengan tawadhu tadi agar tidak berlarut-larut gitu ya. Dari ujub lalu menjadi sombong dan sebagainya. Nah, di dalam tasawuf ya, kibar, kesombongan adalah penyakit hati yang paling berbahaya. Nah, saya sebut tadi induk dari segala dosa. Betapa banyak orang yang berangkat dari kesombongan lalu kemudian lahir kemaksiatan-kemaksiatan yang baru.
Ya, Fir'aun berangkat dari kesombongan, merasa punya kedudukan, tidak ada yang lebih dari dia, lalu kemudian membasmi satu generasi dari Bani Israel, membunuh dan sebagainya. Cleopatra merasa dirinya paling cantik, sehingga setiap ada ya calon-calon bibit perempuan yang akan cantik dan bisa melebihi dirinya, segera dia perintahkan untuk dibunuh. Nah, maka dia selalu menjadi orang yang tercantik di dunia karena lihat anak kecil yang kayak ini potensial ini, ya, untuk menjadi cantik itu segera dihabisi karena dia punya kuasa. Maka dari dengki iri itulah kemudian melahirkan dosa-dosa berikutnya. Dia menyebut sebagai induk dosa. Ya. Nah, di dalam diri Allah disebutkan karena ia menutup pintu ma'rifah dan merusak amal. Ya, tidak hanya merusak amal tapi apa? Melahirkan ya kemaksiatan-kemaksiatan baru. Gitu ya. Nah, tawadhu, kerendahan hati adalah obatnya. Nah, ini harus kita ganti, yaitu menyadari bahwa segala kelebihan adalah dari Allah, bukan dari diri sendiri. Selalu kita rujuk itu kepada Allah. Sekarang punya jabatan, Allah yang memberikannya, dan bisa jadi itu ujian, bukan kelebihan. Dikasih wajah tampan, itu Allah yang memberinya. Kita nggak pernah mesen, nggak pernah beli. Bisa jadi itu juga fitnah, ujian. Ya, dengan ketampanan itu dikejar-kejar banyak cewek, apa nggak susah tuh? Ya loh. Nah, dipuji-puji banyak orang, itu juga ujian. Jangan dikira ya senang dipuji begitu ya. Bagi orang mukmin, pujian itu justru ya bahaya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tasawuf tawadhu bukan berarti merendahkan diri secara palsu ya. Etok-etok begitu enggak, tetapi mengakui hakikat kehambaan. Jadi di dalam tawadhu itu sebenarnya ada pengakuan bahwa diri saya ini adalah hamba. Hamba itu enggak punya apa-apa gitu ya. Ya, jadi ada di dalam tawadhu itu ada pengakuan terhadap hakikat kehambaan dan pengakuan terhadap kemuliaan orang lain. Nah, di dalam praktik kita berrohani, maka kita seharusnya melatih diri untuk tidak merasa lebih baik dari siapapun. Caranya gimana? Ya tadi seperti yang diberikan tipnya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tadi, atau oleh Imam Hasan Al-Basri. Masih ingat cerita bagaimana Imam Hasan Al-Basri bertemu dengan seseorang yang dia tuduh dalam hati sebagai peminum itu loh. Ya, padahal dia sedang duduk dengan ibunya begitu ya, menyenangkan ibunya, sambil di sampingnya ada botol, ya capnya minuman keras tapi sebenarnya isinya air putih. Tapi jangan kemudian ini, wah dia sudah wali bisa mengubah khamr menjadi, jangan ya. Jangan, itu nggak mungkin lah. Bisa mengubah yang muskir menjadi apa gitu, yang memabukkan menjadi yang menyegarkan. Wah, itu pret itu ya. Tapi ini betul botolnya itu memang biasa botol, mungkin dia sedang miskin ya, sehingga nggak bisa beli botol, ada botol dibuang itu dia ambil begitu ya, lalu diisi dengan air putih. Nah, tapi dia Hasan Al-Basri itu udah mencep gitu, ini orang merusak suasana indahnya sore hari dengan berkencan dengan perempuan, ditambahi minuman keras lagi, pasti ini ahli maksiat gitu ya. Itu tadi sudah memandang orang lain rendah. Ternyata dia justru yang bisa menolong banyak orang ketika kapal di tengah sungai itu kena angin oleng lalu kemudian tenggelam itu ya. Hasan Basri nggak bisa berenang, satu pun nggak bisa dia tolong. Nah, lalu kemudian ya orang itu mengatakan, Tuan, Anda ini ketoknya alim gitu bahasa kasarnya ya. Oh, ternyata saya bisa menolong 5 orang, kamu satu pun nggak bisa gitu ya. Lalu itu menjadi, tahukah Tuhan bahwa ini adalah air putih, bukan muskir yang memabukkan seperti yang kau tuduh. Ini ibuku, bukan perempuan lain, ya, bukan mahram gitu ya. Perempuan lain yang mahram bukan. Gitu. Nah itu lalu kemudian muncul definisi ini. Az-zahidu man idza ra'a ghairahu fayaqulu huwa khairun min. Seorang zahid, ya, orang yang hatinya tidak lagi memekati dunia, adalah dia yang jika melihat orang lain
maka dia selalu mencamkan dalam dirinya, dia lebih baik daripada saya. Nah, itu. Kebalikan dengan perkataan iblis ya. Kalau perkataan iblis, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia, si Adam. Nah, ini dibalik, tawaduknya menjadi muncul, huwa khairun min. Nah, itu kata kuncinya. Oke, yang kedua, mengganti al-hirs, keserakahan, ambisius, ketamakan, bil qanaah, dengan qanaah. Al-hirs, serakah untuk mendapatkan sesuatu, kata Imam Nawawi. Diganti dengan qanaah. Qanaah itu apa? Ridho, legowo, seneng dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditetapkan oleh Allah sebagai orang kaya, senang. Ditetapkan oleh Allah sebagai orang ganteng, senang. Ditetapkan oleh Allah orang yang punya kedudukan, ya legowo. Gitu ya. Tapi sebaliknya ditetapkan sebagai orang yang mungkin nggak pernah kaya itu berarti miskin begitu ya. Ya, itu juga legowo, ya senang. Apapun yang Allah tetapkan minal kismah, bagian dari bagian hidupnya, senang. Ini jamnya benar Pak? Benar? Oh benar ya? Oh berarti hampir 1 jam. Biasanya kok jam 5:45 gitu kita mulai. Tadi jam, oh sebenarnya lebih awal ya? Oke. Nah, Imam Syafi'i pernah mengatakan, aku lihat qanaah adalah puncak kekayaan, maka aku pegang teguh sifat ini, maka aku merasa kaya meski tanpa harta, dan aku berjalan di antara manusia bagaikan seorang raja. Jadi orang yang punya qanaah itu hidupnya nyantai bro. Loh iya, pede dia. Walaupun mungkin dia miskin harta, tapi dia berkumpul dengan siapapun itu nggak minder gitu. Karena dia punya qanaah. Ya, kadang-kadang kita ini kan minder ya, kumpul dengan orang yang sama-sama pejabat begitu, kita sendiri yang nggak jabat apa-apa, wah kita wis melipir terus hilang. Tapi orang yang punya qanaah nyantai aja, nggak peduli dia punya kedudukan. Saya juga punya kedudukan. Apa kedudukanmu? Sebagai suami, sebagai bapak, kan gitu. Dan yang tertinggi sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, kita pede. Ya, bicara tentang apapun kita oke. Kan gitu tak? Bahkan kita bisa menasehati, menunjukkan mereka bagaimana kekuasaan yang seharusnya diarahkan. Jadi begitu. Ya, karena qanaah menjadi manusia bagaikan raja, kata Imam Syafi'i. Di hadapan siapapun dia enggak melipir gitu. Nah, ini. Oke. Nah, sedangkan hirs, keserakahan, ya, itu adalah dorongan nafsu ya dalam aspek tasawuf. Itu dorongan nafsu untuk terus mengejar dunia tanpa batas. Ya, ini. Ya, perut orang serakah itu layaknya tak punya dasar yang takkan pernah puas. Ini kutipan dari gereja mana begitu. Tulisannya di bawah itu ada gereja. Oh tak hilangkan. Ya, kita bisa mengambil dari siapapun begitu ya. Ya, kita milih mana yang mutiara, ya kita ambil. Yang kotoran ya kita buang. Kayak dari ayam ya telurnya kita ambil, kotorannya jangan diambil walaupun sama-sama keluar dari tempat yang sama, kan gitu dong. Nah, gitu Ibu ya. Nah, itu. Oke, karena kearifan itu milik siapapun, milik orang yang beriman tentunya. Oke. Nah, jadi hirs keserakahan itu seringkali muncul karena nafsu kita yang nggak pernah terpuaskan. Ibaratnya perut kita, perut orang yang serakah itu nggak ada kenyangnya gitu ya, nggak ada dasarnya. Terus dimasuki apa saja itu masuk itu, ya nggak pernah blendengan gitu ya, blendingan atau apa namanya itu. Ya. Sedangkan qanaah itu kepuasan batin adalah sikap menerima dengan ridho apa yang Allah berikan, tetapkan tanpa bergantung pada dunia. Nah, ini. Nah, di dalam tasawuf qanaah adalah tanda kita zuhud. Tanda kita sudah mampu melepaskan kemelekatan terhadap dunia. Nah, di dalam prakteknya bagaimana? Ya, kita harus melatih hati kita untuk merasa cukup. Ya. Kita sudah berusaha, Allah berikan kuasanya melalui hasil yang kita terima, ya kita cukup dengan itu. Jangan kemudian, kok ngene sih,
mesti ini kan ya orang ini sing tak ingini kok ini Tuhan ini adil dan lain sebagainya. Jadinya muncul kemudian apa? Mengadukan Allah gitu ya. Enggak, karena enggak ridho. Bahkan dalam kekurangan ya kita juga melatih diri kita merasa cukup karena yang dicari adalah Allah bukan dunia gitu. Nah, ini dalam istilah yang lain orang yang serakah ini. Orang yang serakah tidak akan pernah merasa cukup karena keserakahan itu lebih luas dari lautan. Ya, jadi nggak ada cukupnya. Oke. Yang ketiga, gantilah hasad dengan nasihat. Kita sudah singgung tadi ya. Jadi hasad itu artinya apa? Mengharapkan hilangnya kenikmatan orang lain dan berpindah kepadanya. Tamanna zawalin ni'mah, ya, nikmatil ghair, ya, lalu berpindah kepada diri kita. Itu berarti hasad. Pokoknya ada, kalau dalam bahasanya Hakim apa? SMS gitu ya. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Nah, itu juga termasuk hasad. Delok tonggone diuji oleh Allah dengan kemelaratan, cocok. Rasano. Nah, itu berarti ya hasad juga begitu loh. Nah, oke, artinya berharap bahwa kesengsaraan dia jangan pindah ke saya begitu. Kalau dapat kenikmatan, gimana nikmatnya itu hilang lalu pindah ke saya. Jadi kebalikannya, bisa negatif bisa positif makna hasad itu ya. Makna yang positif berarti apa? Seneng orang lain, bukan positif dalam pengertian ini Bapak Ibu ya. Seneng melihat orang lain susah. Atau yang negatif, ya tidak senang melihat orang lain senang. Nah, oke, itu sama-sama hasadnya. Ganti hasad dengan nasihat. Nasihat itu kalau Imam Nawawi memberikan penjelasan tadi, menyeru kepada sesuatu di dalamnya ada kebaikan dan mencegah sesuatu di dalamnya ada kerusakan. Gitu ya. Maksudnya apa? Masa orang yang hasad lalu kemudian kita ganti dengan menasehatinya? Gitu. Kan enggak begitu ya. Untuk nikmat dari Allah beli ini, boyo jangan beli dong, buat sakit hati saya, kan enggak. Bukan begitu maksudnya nasihat ya. Nasihat di sini adalah ketulusan kita untuk menyeru kepada diri kita itu pada sesuatu yang baik untuknya. Berarti mendoakan yang terbaik atau melakukan sesuatu yang terbaik kepada orang yang kita iri itu, ya. Nah ini. Inilah ketulusan nasihat ya. Nah, hasad atau iri hati adalah keinginan agar nikmat orang lain hilang dan ini merusak hati serta hubungan sosial kita. Nasihat atau ketulusan adalah bentuk cinta dan kepedulian terhadap sesama, mendoakan kebaikan dan memberi bimbingan. Nah, ini. Jadi ibaratnya orang yang iri itu nggak rela teman menanjak itu, maka ingin dipotong itu tangganya biar jatuh gitu ya. Itu berarti iri. Hati-hati, ini bisa dalam bentuk berbagai rupa kehidupan kita ya. Ya, iri ketika teman sekantornya mendapatkan promosi. Ya, hati-hati. Apalagi musim suksesi begitu ya. Nah, ini penyakit ini tumbuh subur. Ya. Nah, mari kita belajar mengganti iri dengan ketulusan. Di dalam tasawuf, mengganti hasad dengan nasihat adalah bentuk tazkiyatun nafs atau tasfiyatul qalb, pemurnian hati. Di dalam prakteknya kita belajar ya, dengan cara mendoakan kebaikan bagi orang yang kita iri dan jika mampu memberi nasihat yang membangun. Gitu ya. Nah ini, oke, memberi nasihat yang membangun maksudnya gimana? Dia dapat nikmat, gitu ya. Pas muncul rasa nggak seneng kita kepadanya, kita datangi dia. Mungkin akan bermanfaat kalau rezeki yang Allah berikan kepadamu itu untuk begini, begini. Nah, itu membangun, itu menyeru kepada kebaikan. Tidak kok kemudian untuk duit akeh, itu enak rek, ini digawe judi, begini. Nah, itu berarti justru ya ingin menjatuhkan dia karena hasad kita. Ya, tapi menyerukan dia untuk kebaikan. Kepada kebaikan. Oke, nah jangan melihara rasa iri hati karena ketika kita memelihara rasa iri hati maka kita sedang membuka pintu bagi iblis masuk dalam kehidupan kita. Nah, iri, kiber dan lain sebagainya tadi
itu merupakan bagian dari madakhilus syayatin, bagian dari pintu masuknya setan. Setan nggak bisa masuk dalam diri kita kecuali kita membuka pintunya. Apa pintunya? Ya penyakit-penyakit tadi, iri, hasad, lalu kemudian serakah, itu adalah pintu-pintu masuknya setan di dalam diri kita. Dan tidaklah berkumpul di hati seorang muslim ada iman dan hasad sekaligus. Ini sekali lagi menjadi barometer bagi kita ya. Nah, agar kita bisa menjaga iman kita, maka segala ketika ada rasa iri, kita tanggalkan, kita hapus itu dengan nasihat, dengan ketulusan ya. Nah, kanker rohani itu bernama iri dan dengki. Jauhilah sifat iri dan dengki, karena sesungguhnya dengki itu bisa merusak amal kebaikan, seperti halnya api memakan kayu bakar. Nah ini, maka terjadi kemudian defisit iman karena iri kita. Nah ini kesimpulannya kira-kira Bapak Ibu. Jadi ada penyakit-penyakit hati yang harus kita singkirkan, ya, belajar untuk meninggalkannya. Kiber, maka ganti obatnya dengan rohani. Ya, dengan rohani. Obat rohaninya dengan tawadhu. Ya, apa maknanya? Menyadari kehambaan kita yang apa? Tidak memiliki apapun, nggak pantas kita ini didakwakan punya kelebihan. Maka dampak rohaninya adalah bagi kita terbukalah pintu makrifat, pengenalan kita kepada Allah. Ketika kita berpenyakitan hirs, serakah, maka obati dengan qanaah. Maka artinya apa? Ya, kita melepaskan ketergantungan duniawi di situ, sehingga dampaknya yang bisa kita rasakan, output dan outcome-nya adalah tumbuh zuhud kita. Gitu ya. Nah, jika muncul penyakit hasad atau iri, maka obati dengan ketulusan, nasihat. Ya. Apa maknanya? Mengganti kebencian dengan cinta. Kita benci, dia dapat nikmat, gantilah dengan cinta. Senang sekali dia dapat nikmat. Nah, begitu. Dampak rohani yang bisa kita rasakan adalah itu bisa tazkiyatun nafas, membersihkan hati kita. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah Bapak Ibu ya, untuk menyimpulkan agar sebelum pergi masih ingat ada 3 perkara tercela yang perlu kita ganti jika muncul dalam diri kita dengan 3 perkara yang terpuji. Yang pertama, sombong dengan tawadhu. Yang kedua, serakah dengan qanaah. Yang ketiga, iri dengan nasihat, dengan ketulusan. Saya kira begitu. Mari kita akhiri dengan baca alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala khilaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.